Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Siti Nurmana dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai nilai-nilai dan prinsip anti korupsi yang dibuat oleh saya sendiri, Nurma Siti Nurmana, dengan NIM C2020201010. Yang pertama ada nilai-nilai dari anti korupsi. Yang pertama itu ada kejujuran. Nilai kejujuran itu sangatlah penting untuk setiap manusia. Kenapa? Kejujuran itu modal pertama bagi manusia agar dia bisa dipercaya oleh orang lain. Kejujuran itu sangatlah penting karena dengan modal kejujuran kita dapat membuat orang percaya kepada kita dan mempercayai kita. Yang kedua ada kepedulian. Nilai dari kepedulian itu sangatlah penting. Bagi mahasiswa sendiri, kita itu dituntut untuk peduli terhadap lingkungan, masyarakat, dan warga sekitar, yaitu dengan ditumbuhkannya rasa peduli terhadap lingkungan, juga dibuat tentang kerja kelompok gitu, agar kita itu peduli terhadap lingkungan gitu. Yang ketiga ada kemandirian. Nah, dari kemandirian itu kita dituntut untuk mandiri. Apa sih mandiri itu? Mandiri itu kita itu bisa melakukannya dengan sendiri dan tidak menanggungkan beban kita kepada orang lain. Jadi kita bisa menanggung beban kita sendiri. Nah, dari mandiri itu kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, kemudian ada kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini biasanya ditumbuhkan oleh setiap sekolahan, dari mulai di rumah juga diterapkan. Kedisiplinan itu sangat penting karena kita bisa mengatur waktu kita agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima ada tanggung jawab. Nah, nilai-nilai dari anti korupsi yang paling penting itu adalah rasa tanggung jawab. Nah, jika seseorang itu mampu bertanggung jawab terhadap tugasnya dan wewenangnya, insya Allah dia tidak akan menyelewengkan tugas-tugas tersebut. Nah, biasanya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, di kampus contohnya, mahasiswa yang memiliki tanggung jawab itu cenderung lebih cepat mengerjakan tugas-tugas karena mereka merasa tugasnya itu adalah tanggung jawab dia untuk dikerjakan. Nah, kemudian yang keenam ada kerja keras. Nah, kerja keras itu bisa timbul jika kita ada kemauan. Dari adanya kemauan, kita pasti bekerja keras. Nah, misalkan kita punya suatu target, misalkan mau mengejar A, misalkan impian A. Nah, kita itu pasti bekerja keras untuk mewujudkan impian tersebut. Kemudian yang ketujuh ada sederhana. Nah, dari sifat sederhana itu kita sebagai mahasiswa dituntut agar tidak hidup boros tentunya dan bisa menyesuaikan kebutuhan kita, mana yang penting dan mana yang tidak. Kemudian yang kedelapan ada keberanian. Nah, dari keberanian ini mahasiswa itu biasanya dituntut untuk berani. Misalkan dia itu berani dalam mengambil keputusan. Nah, dia itu harus mempertimbangkan keputusan itu dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir ada keadilan. Nah, keadilan ini itu artinya itu tidak berat sebelah ya, atau tidak memihak. Nah, kita itu harus mempunyai jiwa atau rasa keadilan gitu, dimana kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan kita bisa memutuskan bahwa hak itu benar-benar gitu dan tidak ada penyelewengan sama sekali. Kemudian yang kedua ada prinsip dari anti korupsi. Prinsip anti korupsi yang pertama itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja.
Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai antara main baik dalam bentuk konveksi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya, individu dengan individu maupun dengan lembaga. Kemudian yang kedua ada transparansi. Transparansi, yaitu prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Kemudian yang ketiga ada kewajaran atau fairness. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Kemudian yang keempat ada kebijakan. Nah, kebijakan ini sangat berperan penting untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan ini merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.